Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 536. Satu hari pun berlalu. Monica dan Diana kini akan masuk kerja di perusahaan lamanya. Begitu pula dengan Ibu Retno dan lainnya. Mereka telah janjian untuk bersama-sama menemui Pak Rahmat, bos pimpinan perusahaan. Dan singkatnya, mereka sudah ada di dalam. Kehadirannya dilihat banyak pegawai. Para pegawai itu jadi terheran dengan mantan atasannya yang kemarin mengundurkan diri, sekarang terlihat mengenakan seragam kerja lagi. Ayu Deviana pun terkejut jadinya melihat manajernya Monica yang bersama staf lainnya pagi ini datang lagi. Ayu yang berdiri di depan kantornya tiba-tiba dihampiri oleh Monica dan teman-temannya. Mereka langsung menyapa, bahkan Monica memeluk Ayu, langsung cipika-cipiki. Ayu pun terkaget sekali melihat staf-staf atasannya yang berada di sekitarnya bersikap ramah ke dirinya sambil tersenyum pula. Dan Monica pun bicara, "Maafkan saya ya Mbak Ayu atas perlakuan yang kemarin. Kita sekarang menjadi sadar, tahu akan kesalahan sendiri. Sekarang Mbak Ayu akan jadi rekan kerja kami, menjadi sahabat kita semua." Diana pun berkata sama, Ibu Retno dan lainnya juga begitu. Mereka merangkul Ayu, menyapanya dengan ramah. Ayu pun merasa senang. Beban di hatinya juga hilang. Sebab kemarin merasa, para staf penting ini keluar kerja semua, lantaran dirinya yang dimasukkan kerja Kenshin. Dan saat ini Ayu belum mengetahui kenapa mereka ini kembali lagi dan bersikap baik padanya. Di saat bersamaan itu, Jenny pun terlihat datang. Jenny yang sebelumnya melamar kerja bersama Ayu, dimasukkan pula oleh Kenshin. Jenny yang kemarin sombong, serta baperan itu, setelah sebelumnya sakit 2 minggu. Jenny akhirnya masuk kerja pertama. Kehadirannya langsung disambut Monica, Ibu Retno dan Diana. Beruntungnya Jenny tak tahu akan hal yang sebelumnya, tentang sifat sombongnya Monica, dan juga pegawai yang di sini. Kalau tidak kan bisa-bisa Jenny akan melawan juga, karena Jenny anaknya orang kaya. Dan mereka pun sama, pernah jadi sombong pula. Dan saat ini, Jenny dipeluk oleh semuanya. Monica bersikap baik ke dirinya. Begitu halnya dengan lainnya, dan Jenny yang tak tahu apa-apa. Jenny langsung suka, karena disambut dengan hangatnya. Kemudian Ayu Deviana memberitahukan pada Jenny di mana tempatnya kerja. Sedang Monica dan lainnya menemui Pak Rahmat di kantornya. Setelah berjumpa, mereka mendapat kuliah singkat. Pak Rahmat itu berkata, "Oh ya semuanya, saya sejak seminggu kemarin, sewaktu berada di luar kota, sudah mendapat kabar tentang kalian yang mempunyai sikap tak baik pada bawahan, khususnya pada Mbak Ayu Deviana, yang dimasukkan kerja tuan muda. Dan singkatnya, Pak Faisal memberitahukan, kalau kalian semua keluar kerja, dan masuk ke perusahaan PT Fiberglass Option." Saya pun jadi tertawa saat itu, karena sudah tahu, itu perusahaan juga, di bawah miliknya bos besar, yang tak lain ayahnya tuan muda. Meski kalian tak kerja di situ sekalipun, dan mencari di tempat yang lainnya, kemungkinan juga sama. Sebab kota ini, kebanyakan perusahaan yang ada, adalah milik anak buahnya bos besar. Mereka yang jadi pimpinannya, jadi kalian tak bisa lari dan menghindar dari tempatnya tuan muda. Terbukti sudah kemarin, kalian kerja di mana. Andai tak diketahui tuan muda, pasti kalian menderita lamanya. Monica pun menjawabnya, "Iya Pak Rahmat, kami memang menyesal, dan sudah mengambil pelajaran." Ibu Retno pun makin terheran. Begitu pula dengan rekan yang lainnya. Mendengar Pak Rahmat yang berkata, di kota ini, banyak perusahaan yang jadi miliknya orang yang sama. Diana dan Monica pun masih penasaran. Memangnya ayahnya tuan muda itu, kekayaannya seperti apa? Kok anaknya tak terlihat mewah? Penampilannya juga biasa, hanya naik motor saja, padahal punya perusahaan banyak. Monica dan Diana pun merasa, diam-diam dalam lubuk hatinya, terpesona dengan Kenshin. Meskipun Kenshin sudah punya istri, perasaan itu hadir begitu saja.
hanya disimpan dalam hatinya. Kemudian, mereka pun diterima kerja kembali. Dan kantin yang ada tulisan, yang boleh masuk adalah staf yang penting, kini sudah tak ada lagi. Monica dan lainnya sudah berbaur dengan karyawan biasa. Tak ada sekat-sekat yang memisahkan. Ayu Deviana pun senang melihatnya. Sedang si Iwan sendiri, yang ada di desanya, Iwan berkata pada ibunya, dalam bahasa Jawa, yang diterjemahkan seperti ini. Mak Iwan mau kawin Mak. Emaknya Iwan terkaget jadinya, dan emaknya itu menjawab, arep kawin sama sopo le kowe. Iwan menyahutnya, ya sama pacar Iwan Mak, Ririn yang kemarin kesini. Dan emaknya bilang, terus kowe opo yo wes ngomong le. Nek Ririn karo ibu arep melamar iku. Iwan menjawabnya, sampun Mak, malah Ririn Mak seng ngabari. Emaknya Iwan berkata lagi, terus opo Ririn yo wes ngerti kowe. Nek kowe iki kerjane sapu-sapu, bersih-bersih dalanan, kola nyesel emburine. Bayaranmu yo titik le. Iwan menjawabnya, Ririn sampun ngerti Mak. Dan emaknya Iwan bilang, yo wes le nek ngono. Emak sesuk lungo nang kota, ngelamar no awakmu. Mendengar itu Iwan langsung senang, dan mencium kaki emaknya. Sementara itu Kenshin sendiri, kini berada di desanya Indah. Teman cleaning service-nya Iwan, yang kemarin sebagian tanah di desanya dibeli oleh ayahnya. Kenshin melihat pembangunan mega proyek yang sudah berjalan. Para penduduk desa di situ pun banyak yang ikut bekerja, ikut membantu pembangunan tersebut. Mereka pun senang sekali, karena perekonomian di desa ini sangat-sangat terbantu sekali. Hingga para anak-anak mudanya tak perlu susah-susah keluar kota untuk mencari kerja. Di sela itu Kenshin bicara pada salah satu arsiteknya. Oh ya Pak, tolong bikinkan saya seperti gambar ini. Sebidang tanah yang ada di depan itu nanti akan dibuat berjualan roti, dan juga makanan ringan lainnya. Arsiteknya pun menjawab, siap Tuan Muda, saya akan kerjakan. Rupa-rupanya, Kenshin berniat akan memberikan lahan itu nantinya pada Sirena Larazati, teman SMP-nya yang pengusaha roti, yang sekarang juga ada di desa, yang kemarin terkena bencana gempa bumi yang sedang melanda. Di saat bersamaan itu, Sirena itu sendiri tiba-tiba teringat akan usahanya yang berminggu-minggu berhenti. Sirena pun kasihan akan para pegawainya yang tak kerja, karena dirinya yang belum kembali ke kota dan sedang dalam pemulihan. Sirena pun berpikir juga tentang Kenshin, yang saat itu datang ke sini memberikan sumbangan dan bantuan. Namun setelah 2 bulan lebih, Kenshin belum datang ke sini lagi. Hanya bantuan dari perusahaan ayahnya yang terus mengalir. Di saat Rena berpikir begitu, ada seorang kurir yang datang dari kota tempatnya tinggal. Kurir itu berkata, permisi, selamat siang. Saya mau mengantarkan paketnya Mbak Rena. Apa Mbak Renanya ada? Si Rena yang sudah bisa berdiri langsung berjalan ke pintu rumahnya dan didapatkan paketnya itu. Sebuah kotak tanggung yang terbungkus rapi. Si Rena pun membaca pengirimnya, Kenshin Himura. Si Rena pun deg-degan jadinya. Kaget-kaget sekali dirinya. Baru saja berpikir tentang Kenshin, tiba-tiba mendapat kiriman darinya. Si Rena tak sabar hati, dan dibuka isi kotaknya. Setelah selesai melepas pembungkusnya, terlihat sebuah surat, dan juga satu flash disk. Si Rena mengambilnya, langsung saja membacanya. Terkaget dirinya melihat sertifikat tanah atas namanya, beserta denah gambar bangunannya. Kenshin menulis, oh ya Rena, kalau kamu suka dengan gambar denah ini, besok akan dikerjakan. Ini aku berikan hadiah sebidang tanah usaha. Kebetulan ayah membeli tanah berhektar-hektar untuk pembangunan supermarket yang besar, khusus hasil ladang petani. Dan satu flash disk itu ada video lokasinya. Semoga kamu baik-baik saja. Si Rena membaca itu, agak gemetar dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys.
dan tekan notifikasinya